Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pajak dimanapun kalian berada. Kenalin, aku Dina Firnalia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Nah, di sini aku bakal sedikit mengulas tentang materi perpajakan, di mana materi yang akan aku bawakan adalah materi pajak bumi dan bangunan atau PBB. Sobat pajak di rumah pasti udah nggak asing lagi nih sama PBB atau pajak bumi dan bangunan. Dan untuk yang belum tahu apa itu PBB, gak usah khawatir karena di sini aku bakal kasih tahu apa itu pajak bumi dan bangunan. Jadi, pajak bumi dan bangunan adalah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan, kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan, di mana pajak bumi dan bangunan termasuk ke dalam pajak kebendaan, yang mana tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Nah, adapun objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan yaitu meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan juga tambang. Sedangkan untuk objek bangunan sendiri, sobat pajak harus tahu bahwasanya objek bangunan itu meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan juga jalan tol. Jadi tidak berbeda dari pajak lainnya, di mana diatur oleh undang-undang. PBB juga diatur oleh undang-undang yang mengikat. Adapun undang-undang tersebut adalah UU nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah dan UU nomor 12 tahun 1994 tentang perubahan UU nomor 12 tahun 1985 yang berisikan semua aturan tentang pemungutan PBB. Nah, lalu kemana sih larinya uang bayaran PBB kita? Nah, jadi sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009, pemerintah kabupaten itu diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan PBB di sektor pedesaan dan juga perkotaan atau sering disebut dengan kode PBB P2. Sedangkan pemerintah pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan juga perkebunan atau disebut dengan PBB P3. Dari uang pajak tadi oleh pemerintah akan dicatat sebagai pemasukan negara yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada kita sebagai masyarakat dalam bentuk fasilitas yang memadai seperti untuk pembangunan jalan raya, jembatan, dan masih banyak lagi. Perlu diketahui bahwa besaran PBB itu diukur dari kondisi dan letak dari objek pajak. Jadi semakin baik objek pajak tersebut dan juga tempat objek pajak tersebut, maka akan semakin besar juga besaran pajak yang dibebankan. Nah, untuk perhitungan PBB sendiri adalah 0,5% dikalikan dengan nilai jual objek pajak. Wah, ternyata seru juga ya pembahasan mengenai pajak bumi dan bangunan. Di next time kita bisa ulas lagi tentang pajak bumi dan bangunan ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.